Swastiastu. Pemirsa TVRI, kembali lagi bersama saya Ayu Sada Devi dan Saya Sabda. dalam acara Rumah Budaya episode Ayo Belajar Seni Gamelan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah belajar mengenai tabuh gila. Dan di episode kali ini kita akan belajar mengenai tabuh telu. Mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Nah pemirsa, itu tadi telah kita saksikan bersama Tabuh Telu persembahan dari Sanggar Hari Dwipa Gamelan Group. Nah kali ini kita sudah kembali bersama narasumber kita sebelumnya kita membahas Tabuh Gila. Ini dia Beli I Gusti Nengah Hari Mahardika. Nah Beli tadi kita sudah pelajari atau kita mendengarkan bersama Tabuh Telu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Tabuh Telu sendiri itu sebenarnya digunakan dalam acara apa ya? Ya, kalau Tabuh Telu itu merupakan biasa dipergunakan di upacara yang adatnya yang ada di Bali, baik itu piodalan maupun yang lain. Tapi lebih menukik kepada acara yadnya. Itu satu. Yang kedua, struktur Tabuh Telu ini secara konvensional terdiri dari kawitan, pengawak, dan pengecet itu saja. Dan sistem yang mengikat itu pukulan kempur 3, kempli juga 3, gong sekali, gong yang memberikan aksentuasi di dalam Tabuh Telu itu sendiri. Jadi dalam Tabuh Telu ini ada banyak model, akan tetapi Tabuh Telu yang tadi Gajah Nongklang ya secara konvensional sudah dikenal di masyarakat. Kami ajarkan di dalam proses pembelajaran agar mengetahui tentang Tabuh Telu itu sendiri. Nah, dalam isi Tabuh Telu itu ada banyak isian yang menarik. Jadi isian yang menarik itu adalah pola gede kenang, batu-batu, teknik kenang itu, pola jagul dan sebagainya. Itu bisa memberikan sesuatu yang menarik di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Terlebih di dalam pola Tabuh Telu itu strukturnya yang mengikat itu struktur tadi, yaitu kawitan, pengawak, dan pengecet itu sendiri. Jadi dalam hal ini mari kita coba secara langsung gending Tabuh Telu itu kalau memungkinkan ya. Mari kita coba dalam prosesnya. Jadi diawali oleh pola ugal dulu, diikuti oleh pola melodi dari penyacah, selanjutnya jublag, jegog, dan diikuti oleh gangse dan kantil. Reong sebagai pengisi segala sesuatu yang memperkuat karya ataupun Tabuh Telu ini sendiri. Kita coba secara langsung, mari kita coba. Ya, dalam Tabuh Telu ada banyak model Tabuh Telu, ada buaya mangap, ada gajah nongklang. Kita coba yang konvensional Tabuh Telu gajah nongklang. Kita coba, mari kita awali. Yuk, mari kita coba. Ugal kita sudah mempelajari, sudah memperdalam ataupun memahami tentang tabuh. Kita langsung saja kita coba dari awal pola gending, pola gong, pola bende, maupun jegog, jublak, penyacah, reong maupun yang lain. Kita coba satu. Kita mulai dari ugal ya. 1, 2, mulai. Lanjut, yuk 1, 2, langsung saja kita mainkan. Yuk. Lanjut. Stop. Sebenarnya dasarnya itu merupakan pola yang secara bersamaan, dimainkan secara bersamaan. Kalau dasar nada dari atau pola gending nada awal itu sebagai kawitan atau pembuka itu seperti ini, seperti dimainkan tadi. Kita ulang lagi sekali. Mari kita selanjutnya kita kupas apa yang ada di dalam esensi isi dari Tabuh Telu itu sendiri. Kita coba ulang dari awal. 1, 2, mulai. Sudah. Di sana kalau kita dalam permainan awal, dasar pola ugal itu sederhana. Kalau lebih diolah musikalkan dalam teknik permainannya, dia bisa berolah menjadi sesuatu yang lebih menarik.
seperti itu, olah musikalnya seperti itu. Kalau teknik ugal, tetapi yang lain yang mengikuti itu memberikan aksentuasi atau kekuatan dalam pola itu sendiri. Nah, pola kendang memberikan aksen atau pola unisono yang bisa memberikan aksen ke selanjutnya dan ke selanjutnya seperti itu. Misalnya dia sebagai pemurba irama, kita coba ketika ugal dan kendang, kita coba Gus main. 1, 2, mulai. Kenapa kendang sebagai pemurba irama? Kapak dadug 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 cang memberikan sebuah aksen ketika tabuh telu itu dimainkan dan menjadi satu kesatuan utuh dan menjadi satu aura yang menjadi satu ketika dimainkan bersama. Nah, kita lanjut saja, itu baru bagian awal. Aksen riong pyong ceng 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 dimainkan tidak di penconnya, melainkan di aksentuasi, mainkan di bawah dengan ditekan ya. Menjadikan itu merupakan sesuatu ciri khas dari secara umum permainan tabuh telu itu sendiri. Kita langsung saja ke selanjutnya, melodi selanjutnya. Kita langsung saja ya, agar mempersingkat waktu dalam prosesnya. Yuk, dan satu lagi, mohon maaf, ketika kendang memberikan sebuah kapak dagdug dadug dagdug gong, pasti gong yang memberikan aksentuasi lebih memperkaya, memperkuat khasanah dari tabuh apapun yang ada di Bali. Itu secara umum. Tapi dalam secara konvensional yang ada pada tabuh telu ini lebih identik pada sebuah penghargaan di dalam ianya itu dengan dimainkannya tabuh telu itu sendiri. Mari kita coba. Kita lanjut saja ya dalam beberapa aksentuasi melodi yang kita mainkan. Yuk, kita mulai dari awal. Itu sebenarnya berdasar pada sebuah melodi yang dimainkan oleh ugal dan menjadi sebuah kesepakatan dari semua instrumen yang memainkannya di dalamnya. Ya, nah untuk kecek bisa dimundurkan sebentar atau di sebelah dalam prosesnya atau di ayo berikan. Ya, ya. Ya, kita ulang dari awal. Jadi kita ambil melodinya saja. Nah, misalnya seperti ini. Sebuah kesepakatan dalam tabuh telu itu ketika mengaksen nada ketika jatuhnya nada dindeng, otomatis teknik permainannya adalah dengan norotnya kendeng juga. Coba kita. Nah, misalnya satu teknik dalam memainkan sebuah, mengikuti teknik norot di dalam memainkan gamelan. Coba kita coba. Nah, misalnya pola yang itu. Dua kali. Dong, deng, dong, deng, dong. Coba pola polosnya adalah seperti ini. Coba dong, 1, 2. Nah, pasti seperti itu ya. Kita coba teknik norot dulu ya. Dong, deng, dong. Misalnya inti dari ketika kita memainkan pola dong, deng. Dalam pokok inti dong, deng, dong, deng, dong, dong, deng, dong, dang. Nong 2 kali, norotnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kita mengupas bagaimana teknik pola melodi dimainkan dengan teknik norot pada tabuh telu itu sendiri. Dalam pola melodi yang ada pada tabuh telu Gajah Nongklang, dia terdiri dari 16 ketukan. Yang terdiri dari satu siklus itu 16 ketukan
dan 16 melodi. 16 melodi itu bisa memberikan aksen ke melodi-melodi selanjutnya. Kita coba saja di dalam, coba melodi pertama jatuhnya di ndang, melodi kedua jatuhnya di ndong, melodi ketiga jatuhnya di ndung dan dong kembali. Kita coba penyacah, ugal, penyacah dan ugal dulu ya. Kita coba sekarang di dalam pengisian melodi tabuh telu Gajah Nongklang itu yang terdiri dari 16 ketukan dalam satu gong dengan 16 melodi. 16 melodi itu kita coba awali dengan gong, isi kajar. Isi kajar, gong, kempur, bende diam sebentar dulu ya. Gong, kempur, kempli, kempur, gong. Kita coba sesuai dengan siklus yang ada pada tabuh telu itu sendiri. Kita coba nada, ini kan kalau kita kupas lebih dalam tentang tabuh telu Gajah Nongklang, ada nadanya kendang, aksennya di gong, ada ndong, aksennya di gong, ada dindung, ada dindong, kembali lagi siklus kendang. Seperti itu pengolahan dari tabuh telu Gajah Nongklang itu sendiri. Kita coba, kita ugal dan kajar, gong, kempur, dan penyacah. Penyacah pola pukulannya, pokok-pokok gendingnya terdiri dari 16 ketukan, 16 melodi yang sama, yang diakhiri dengan gong itu sendiri. Yuk kita coba. Nah sudah, itu dasarnya. Dasar dong, pola 1. Kita bermain di pola ya, lebih memudahkan untuk mudah mengajar. Dong, deng, langsung di gong. Kita coba saja ketika siklus ini dimainkan secara bersamaan, secara melodik dimainkan dalam tabuh telu. Kita diawali dengan gir gir pur gong. Langsung saja ya, mulai. Sudah, ulang lagi sekali. Kajar, jalan, tetap ajak dia. Jangan dilambatkan ya. Kita coba saja untuk memahami melodi, isi melodi, baru kita bisa langsung ke isian dari otekan teknik norot itu sendiri, dalam lambatan itu sendiri. 1 gong, kempli bersamaan. Paham kan? 1, 2, mulai. Itu satu siklus. Kita ulang lagi sekali. Ketika dong, deng, dung, pokok gending jublak bisa dihiasi oleh gangso dan kantil. Kita coba bantang gending daripada penyacah dan ugal diminimalis oleh jublak dan diperkaya oleh gangso dan kantil. Kita coba sekarang ugal, penyacah, jublak. 1 inti dari jublak dihiasi oleh instrumen kantil dan gangso. Pokok-pokok gendingnya, teknik norot itu sendiri. 1, 2, mulai. Dong, deng, dung, deng, yuk. Dong, deng, dung, deng, dong, deng, dung, deng, dong, dong, deng, dung, dang. Nah, ketika diperlambat, pokok gending dari jublak, dong, deng, dung, deng, dong, dung. Aksentuasinya, dong, dung, dong, deng, dang. Nah, kita coba teknik norot itu sendiri. Kita coba. Ketika pokok nada dindong, dong. Ketika pokok nada dindung, masih seperti itu. Kita coba jalankan. 1, coba bantang gending pola 1. Kita coba antara ugal, penyacah dan jublak. 1, 2, kajar, gong, jalan. 1, 2, mulai.
kita cari sekarang pola polos dan sangsih. Pola polos pada bantang gending awal, pertama 16 pola nada, pola melodi itu sendiri. Dong, deng, dong, deng, dong. Coba pola jublag. 1, 2, mulai. Dong, deng, dong, deng, dong. Dong, deng, dong, deng, dong, deng, dong, dong, deng, dong, dang. Ya, kita mainkan dengan pola teknik norot di dalam tabuh telu. Dong, itu teknik polosnya. Coba kita ulang. Pokok nada penyacah, ugal dan jublag dimainkan secara bersamaan, dihiasi oleh pola norot dari polos dari kantil dan gangso. 1, 2, mulai. Nah, itu pokok nada pokok. Jadi pada intinya tabuh telu itu terdiri dari 4 pokok melodi yang ada di dalam 4 pokok melodi itu bisa menghiasi semua setiap sisi apa yang ada pada tabuh telu itu sendiri, baik itu teknik norot maupun dipakai dengan teknik yang lain atau ngoncang dan sebagainya. Nah, pokok-pokok gending dari jublag itu ini ada 4 pola ya. Pola 1, pola jatuh nadanya adalah di ndang. Sama ketika kantilan yang polos. Polos. Nah, kita coba bersama antara gangso polos, kantil polos, jublag, jegok, ugal, dan gong. Setelah gong. Dindo ambil ya. 1, 2, mulai. Nah, itu pola polos pada instrumen gangso dan kantil. Ada pola polos dan sangsih. Sama seperti kendang, ada lanang dan wadon. Secara konseptual, gending norot atau teknik norot, teknik norot yang ada pada instrumen gangso itu pasti jatuhnya ke kecil. Seperti ini. Coba cari polosnya. 1, 2, mulai. Nah, 1, 2, ya. Polosnya. Nah, pasti kecenik dia. Misalnya satu contoh dia pasti jatuhnya ke kecil. Coba ulang polosnya. 1, 2, mulai. Nah, seperti itu. Kalau teknik di dalam teknik norot, pasti dia kecenik. Mari kita coba Dena, satu contoh ketika dari teknik norot gede ke cenik, cenik ke gede. Kita coba ya. Isi kajar coba. 1, 2, kajar saja. 1, 2, mulai. Ketika kita mengambil semua apa yang ada pada instrumen ini, gangso itu, ketika sangsihnya pasti dia jatuhnya ke kecil, mencari ke cenik itu istilahnya. Sebuah kunci yang harus dan sudah pasti sebagai konvensional yang sudah pasti tidak dirubah lagi. Kita coba pengenalan nadanya dari besar ke kecil, teknik norot ya, tolong diingat. Coba Dena, gede ke cenik. Dena polos, Aji sangsih. 1, 2, mulai. Nah, jalan ke cenik, biasa. Semuanya jalan, semuanya jalan. Gede ke cenik, jangan ngambil melodi ini. Kita belajar tentang tekniknya dulu, teknik norot sangsihnya. Ya, 1, 2, mulai. Nah, seperti itu. Jadi, gambaran hal yang sederhana dalam pola ini adalah dengan teknik norot itu sendiri antara polos, sangsihnya pasti kecenik ya.
pasti mengikuti tapi alurnya ke nada yang lebih kecil gitu. Nada yang mengikutinya, seperti itu. Ya. Nah pemirsa, tetap bersama kami di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Rumah Budaya episode Ayo Belajar Seni Gamelan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya dan ditayangkan oleh TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. Nah Beli, tadi kan kita udah lihat ya pembelajaran tabuh telu itu. Tadi interaksi juga sama anak-anaknya. Nah Beli, kira-kira apa sih kesulitan dari belajar gamelan itu sendiri? Kesulitan itu terdiri dari beberapa nada yang harus dikuasai. Satu, pola melodi. Pola melodi itu terdiri dari sekali gong, putaran gong itu terdiri dari 16. 16 itu melodinya mengalir, nada-nadanya mengalir 16 hitungan. Jadi harus paham berapa kunci dari pola tabuh telu itu sendiri yang terdiri dari 4 nada ya, jatuhnya dindang, kendong, kendeng, dan kendong kembali. Sebenarnya siklus itu siklus diulang-ulang dengan konfigurasi gong, 16 hitungan gong, kempur, pli, kempur, gong. 3 hitungan, 1 kali gong, 3 kempur, 3 kempli, seperti itu. Jadi anak-anak harus tahu tentang pola dasar melodi dulu dan teknik norot itu sendiri. Teknik norot tadi sudah diberikan satu contoh bahwa teknik norot itu pasti lakunya ke kecil, melodi yang lebih kecil dia, yang mengikuti. Seperti itu karena konvensionalnya memang seperti itu. Nah, tadi kita udah belajarin tentang norot. Ya. Sekarang mungkin masih ada materi lagi yang disampaikan. Mungkin materi yang disampaikan tentang norot itu kita percepat dengan proses pola nada yang diikuti oleh semua instrumen. Karena teknik norot di gangsa dengan di riong juga memiliki harus paham tentang inti dari nada-nada yang ada pada pokok gending itu sendiri. Ya, mari kita coba di dalam proses selanjutnya. Ini hanya terdiri dari 4 pokok inti nada saja. Kita coba saja antara instrumen ugal, penyacah menjadi satu kesatuan, pokok gending, jublag sebagai inti, dan aksentuasi pada jego, dan dihiasi oleh kantilan dan gangso. Mari kita coba. Ya, pola yang satu tadi, langsung saja kita ikuti siklus. Pola 1, kita bermain cepat ya. Tolong untuk riong nada-nadanya mengikuti teknik ngemat norot dari pola nada tabuh telu itu. 1, 2, mulai. Jatuh. 2. Nah, model 1, kita ulang lagi sekali. 1 dan 2, langsung ya, tolong diingat. Kita pola yang pertama jatuhnya dindang, pola yang kedua jatuhnya dindong, pola ketiga jatuhnya dindung, pola keempat jatuhnya dindong. Kembali lagi disikluskan seperti itu. Kita coba langsung saja. Langsung. 1, 2, mulai. Sebenarnya siklus itu 4 pola, 16 nada yang dimainkan dalam satu gong, diaksen atau diberikan kunci
pada finalis gong itu dengan nada nang, nada nong, nada ndung, dan nada nong kembali. Ya, kita ulang lagi sekali. Sebenarnya ini terus bergulir yang membuat sebuah variasi itu adalah satu pola kendang ya, dan kecek yang memberikan aksen yang berbeda. Sudah? Yuk kita coba lagi. 1, 2, mulai. Antara pola gending, pola norot dengan instrumentasi dari teknik permainan riong. Jadi harus kita memahami bahwa pokok-pokok gending jatuhnya seperti apa, jadi bisa diikuti seperti itu. Nah sekarang saatnya selanjutnya untuk memperkaya pola, kita hiasi dengan teknik batu-batu yang merupakan ciri khas dari tabuh telu itu sendiri. Ya, coba teknik gong kajar, kecek, gong, ugal, dan bantang gending semuanya. Kecuali gangso dan kantil diam sebentar. Riong diam sebentar. Nah, kita belajar tentang batu-batu. Seperti yang sebelumnya, Gila sebelumnya sedikit memperkenalkan tentang bagaimana batu-batu. Secara konseptual bahwa tabuh telu ini dihiasi oleh batu-batu ya. Kita coba. Kita awali dengan tempo yang lambat. Tabuh telu. 8 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pur, kli, pur, gong. Yuk. Padu, kapak, dadu. Ugal diam sebentar. Pindah. Siap. Sebentar, diam tuh. Diam sebentar. Kenang saja. Terus ulang. Ketika siklus ini sebagai finalis adalah gong yang menentukan perpindahan. Lanjut lagi sekali. Stop. Sudah. Jadi pola gedek batu-batu, kapak, dadu. 3 kali pola wadon, berpindah selanjutnya 3 kali pola lanang, berpindah, transisi seperti itu saja. Dan diberikan aksentuasi pada aksen kendang yang lebih keras. Ketika sudah ada kode dari wadon, dedag, langsung dah pola gila. Jadi gila itu merupakan pengembangan, tabuh telu itu merupakan pengembangan dari gila. Ya, kalau di istilah Bali di juadan, gitu. Cuman dalam strukturnya dia memiliki konfigurasi bahwa gong itu pengikat 3 pukulan kempur, 3 kempli dan sekali gong dalam satu gong. Gitu. Nah pemirsa, tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Gong, tadi kita sudah mempelajari tentang caranya ngorot, terus habis itu caranya mempelajari dari masing-masing instrumen gong kebiar puniki, dan tadi sempat juga mempelajari terakhir tentang batu-batu itu ya, pola dari kendang cara batu-batu. menggambar Jadi, gendang. Ya, Mungkin ada kelanjutannya lagi, Bro? mungkin dilanjutkan. Pola kendang itu sebenarnya kan dasarnya gila, jadi lebih dilebarkan lagi dalam kompositornya. Jadi dalam hal ini pola batu-batu yang berubah, yang bisa memberikan aksen sebagai pemurba irama kendang itu sendiri ya. Kita coba sekarang dari batu-batu, diisi pola gending dari awal sampai akhir, dari ugal, kajar, gong, penyacah, dan jublak. Kita coba dari awal, 1, 2. Ketika masuk kendang, kecek sebagai memperkaya ritme itu ikut main. 1, 2, mulai. Stop. Nah, ketika awal mulanya diawali oleh dong neng long neng dung neng dong, sebelum jatuhnya dung neng dong tak padang dung dan dong. Nah, dia merupakan pemurba irama yang bisa memberikan awal dan mengakhiri. Itu konsep dari pola kendang secara konvensional. Kita coba langsung ketika diawali dan dibarengi oleh instrumen yang lain, dia bisa merubah ke gending yang selanjutnya dengan pola batu-batu itu sendiri. Kita coba berbarengan semuanya. Kita coba dong, deng, kita awal. 1, yuk dari ugal saja sebagai pemimpin. Semuanya, semuanya. Fokus. Semuanya. Jadi kita coba semuanya. Ketika aksennya kendang seperti apa, dia memberikan pemurba irama. Ketika dia mau naik, ya naik. Ketika rendah atau lirih, ya dia lirih. Kita coba saja langsung ya. 1, yuk kita awali dari ugal. Tabuh telu ini secara konvensional ada 3 pola kendang. Pola kendang ketika memberikan aksen ataupun memberikan sebuah hiasan di dalam isi gending itu seperti ini. Pola 1 dari batu-batu.
ada 3 pola. Sebenarnya pola itu pola yang sudah konvensional ya. Jadi intinya pada hiasan tabuh telu ini dia memiliki 3 pola. Pola satu dag dag dag, gila duduk dagu 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 kapak, putus dia. Yang kedua kapak 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 dagu 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 dagu, uncap lagi dag 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 dengan kekuatan dag dag dag, duduk gila, dag dag semakin lirik dag 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 dag. Pola 3, empat kapak kapak cepak dag dag duduk dagu, nah, seperti itu. Dia memiliki 3 konfigurasi pola yang menarik dalam hal ini. Kita tahu dalam konvensionalnya tabuh telu itu seperti ini. Akan tetapi di setiap daerah memiliki ciri khas atau tipikal pola gede kendang yang berbeda. Pola gede kendang itu style pangkung di Tabanan itu berbeda, mungkin style Pejaten juga berbeda pola kendang-kendangnya tabuh telu itu. Kenapa diambil tabuh Gajah Nongklang yang biasa dimainkan di isi Denpasar seperti ini? Karena sebagai unsur edukasi yang harus anak-anak ketahui tentang teknik ini. Selain harus mempelajari pola tradisional atau pola yang ada di suatu daerah masing-masing, khususnya di Tabanan. Karena style pangkung, style Pejaten itu memiliki teknik yang berbeda. Akan tetapi ini merupakan dasar untuk selanjutnya bisa dipergunakan di dalam kontekstual komposisi-komposisi yang lainnya, yang lebih kompleks lah. Jadi anak-anak ini merupakan dasar terciptanya selanjutnya pola-pola yang lain, pola-pola baik tabuh telu atau gending-gending tabuh telu gitu, mohon maaf ya. Oke, luar biasa sekali tadi kekuatan adik-adik yang ngedek kendang juga strong sekali ya. Mungkin selain itu ada lagi beli yang ingin disampaikan? Ada pola tadi ketika mengangkat gending atau aksen 1, 2, 3 di dalam tabuh telu, dan ada pola yang nuwun gending istilahnya, atau memberikan gending itu bagian 2 ada pengawak gitu, kalau secara konvensional. Jadi kita coba pola yang setelah aksen 1, 2 menuju ke aksen yang pengawak atau lembut ya, yang lebih lirih lah ya. Dag dag 1, 2 mulai. Kajar gong. Anggap kapak dada aksen. Pola 1, 2 langsung.
lanjut. Nah, selanjutnya ke tabuh telu. Jadi naik dari turun ke naik ini merupakan kunci dari bagian pengawak menuju ke pengawak. Dari pola 1 2 3 menuju pengawak, selanjutnya naik lagi seperti itu. Ya. Baik, Prilly, terima kasih sekali. Ini kita sudah mendapatkan banyak sekali pembelajaran terkait dengan tabuh telu, mulai dari masing-masing instrumen gong kebiarnya ini, terus juga pola-polanya dari masing-masing instrumen. Malipisan suksema banget Niki atas pembelajarannya. Jadi saya dan teman-teman di rumah bisa mendapatkan informasi dan juga pembelajaran tentunya dengan tayangan ini. Dan pastinya dalam acara Rumah Budaya episode Ayo Belajar Seni Budaya Gamelan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali dan juga TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa akan kembali lagi hadir di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk saksikan Rumah Budaya episode Ayo Belajar Seni Budaya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram @bpnbbali dan akun YouTube @bpnbbali. Akhir kata, saya Sabda. Dan saya Yusada Devi. Pamit undur diri, jangan lupa untuk saksikan terus Rumah Budaya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Om Santi, 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 Om.